Nahnu na'udzu minal aidin wal faizin itu kalimat ketika pada bulan Ramadan menjelang hari raya Rasulullah pulang dari sekitar 215 km dari kota Madinah setelah melakukan atau setelah mengalami perang Badar yang luar biasa dahsyat, di mana pasukan Islam hanya 313 orang prajurit yang juga bukan benar-benar prajurit tapi seanak-anaknya wong lanang. Oleh Allah diberi kemenangan melawan sekitar 1.100 pasukan sekutu dari Mekah dan lain-lain. Pasukan sekutu ini dalam arti yang sebenarnya. Nah, tahap kemenangan itu dicapai itu menurut saya merupakan contoh bahwa kita bisa menempuh hal yang sama. Jadi kalau melihat pasukannya, maintenance perangnya, ketangguhan sebagai prajurit, itu pasukan Islam pasti kalah. Itu pada bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Tapi kalau melihat bahwa orang Islam itu hidup tidak sendirian, tidak dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan Allah dan para malaikatnya, maka ada kans untuk tidak kalah. Maka Rasulullah mengucapkan satu kalimat kepada Allah dan satu kalimat kepada prajuritnya. Kepada Allah Rasulullah mengatakan innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kepada pasukannya dia mengucapkan itu. Dia bilang sama pasukannya yang janjane wis ora pantes lah jadi prajurit ki, wis jalan kaki tanpa alas 313 km, 250-an kilometer dari Madinah ke daerah Badar itu dalam keadaan loyo, tidak cengkap senjatanya. Rasulullah memberi optimisme bahwa kalian insya Allah kita semua akan ditolong oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah dan akan diberi rizki oleh Allah. Innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberi kemenangan, rizki dan pertolongan dengan syarat niat kalian adalah bidu'afaikum, yaitu hatinya membela orang-orang yang lemah. Jadi ternyata ada rumus di hadapan Allah bahwa kalau niat kita itu adalah membela orang-orang yang du'afa, membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang teraniaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah akan nyulap keadaan dari rasionalitas perang menjadi keajaiban kemenangan. Gitu. Kemudian itu ngomongnya kepada prajurit, janjane ngapusi kuwi nek cara militer. Mudar arep menang musuh Abu Jahal dengan sekutunya yang lengkap segala sesuatunya. Tapi Rasulullah nekat ngomong seperti itu untuk memfetakompli Allah. Nek panjen Gusti Allah sayang karo aku ya aja ora dikabulke. Kira-kira ngono kuwi. Dadi jenengan juga gitu. Kalau sudah janji sama istri atau suami melakukan kebaikan, mau beli mobil baru, motor baru atau mau apa segala macam, janjikan saja kepada istri, terus nanti bilang sama Allah. Kula pun kadung janji nek mboten ken malah bubrah rumah tangga kula. Nek ajeng nek jenengan niku sae kalih kula, Rahman Rahim kalih kula nggih nyuwun sewu pun kabulaken. Nek mboten berarti sing ngrusak rumah tangga kula niki jenengan. Tuh kira-kira moralnya, logikanya seperti itu. Jadi Rasulullah memfetakompli innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberi kemenangan, pertolongan dan rizki juga. Ya. Asalkan kalian berniat untuk membela orang-orang yang lemah yang tinggal di kampung kita, yang kita tinggalkan untuk perang. Kemudian kepada Allah dia ngaku Rasulullah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Gusti niki nek soal perang mesti kalah. Prajurit mboten alah ra iso dialap lah. Senjatane nggih mboten lengkap. Sing kula andalkan mek kula milih medan perangnya. Jadi Rasulullah milih di lembah Badar sehingga dia secara militer dia bisa hitung bahwa sedikitnya pasukan itu akan tidak terlalu celaka karena wilayah yang dipilih itu adalah ada bukit-bukit, ada lembah, dan saya pernah ke lembah Badar itu.
Nah, kemudian kepada Allah Rasulullah mengatakan, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, sing penting jenengan ampun duka ten kula, jenengan ampun nesu ten kula. Nek jenengan ora nesu ten kula, wis modaro arep kalah monggo, arep modar monggo ora masalah. Ya, ini kalimat jangan sampai kedengaran prajuritnya. Ini kalimat rahasia antara Allah dengan Anda. Jadi kalau sampean kepepet, iki wis dinilai oleh tim apa iku jenenge saka Amerika untuk meningkatkan level UNY ini. Ya sekarang ini kalau kira-kira kepepet kok menurut penilaian mereka kita kurang kondusif atau kurang memenuhi syarat untuk naik level dari 10 besar Pak ya. Dari 10 besar. Sampean bilang sama Allah, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, asal sampeyan panjenengan mboten nesu ten kula sebagai rektor, arep kalah modaro ora masalah. Gusti Allah ra tega, akhirnya ditingkatkan menjadi 7 besar, 6 besar, 5 besar. Itu ceritanya. Jadi hidup itu tidak hanya regulatif rasional, hidup itu ternyata ada kolusi-kolusi dengan Allah. Aslinya kita itu kalah, tapi karena ada Allah maka ada alasan untuk tidak kalah. Nah alasannya tidak militeristik, tidak rasional. Alasannya adalah kasih sayang. Asal sampean sama Allah itu pasrah bener, ikhlas untuk dikasih takdir kayak apapun, malah Allah malah tidak mentakdirkan. Klausul yang terbesar adalah Idul Adha. Sebenarnya aslinya kan Ibrahim diperintah menyembelih Ismail. Coba piye niku? Ana Gusti Allah kok ngongkon hambane mbeleh anake, coba niku lak kurang ajar lho niku. Asline nggih. Nggih mboten Bu? Bagaimana coba? Kita Tuhan misalnya, terus kita bikin manusia, terus kita suruh si manusia menyembelih anaknya. Itu kan kalau dilihat secara pendidikan moral Pancasila kan itu kejam. Saiki apa jenenge PMP? Sekitar PMP yang mbok jenenge ganti-ganti ra masalah. Indonesia ini kahanane ora ganti, sing ganti jenenge kan gitu. Sekarang PSK, dulu WTS, sebelumnya Londe, sebelumnya Begenggek, sebelumnya ngono lah. Janjane padha wae. Jane ya meng maling disebut koruptor ben rada terhormat sithik, janjane ya meng asu maling kan gitu kan. Itu ya nyun sewu nih. Oke, saya teruskan supaya saya tidak berkepanjangan. Saya teruskan, ternyata ada klausul untuk mendapatkan ridho Allah dan kemenangan dari Allah di dunia maupun di akhirat, yang jalannya bukan transaksinya, bukan transaksi rasional, bukan transaksi militer, bukan transaksi teknis, birokratis atau apapun, tapi transaksi cinta. Rasulullah mengatakan illam takun alayya ghadabun fala ubali. Pokoknya angger jenengan mboten nesu ten kula mati mboten napa-napa. Ikhlas kula kalah, Islam modar sak donya ora ana Islam kula mboten masalah. Sing penting jenengan ampun nesu ten kula. Itu kan satu dialog yang sangat private, yang sangat individual, sangat personal antara Rasulullah dengan Allah. Itu asal usulnya seperti itu.